Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait pemahaman atas asas demokrasi dan demokrasi luar negeri. Dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komaratus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, APU, ASEAN, ING. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu, Perkenalkan, nama saya Nabila Dia Syafila. yang kedua yaitu, Perkenalkan, nama saya Aisyah Farah Salvianida. yang ketiga yaitu, Perkenalkan, nama saya Betsy Reviana. yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Rahendra Bani, dan yang kelima yaitu, Perkenalkan, nama saya Kalista Virginia Karlan. dalam rangka penulisan serta pembuatan makalah serta PowerPoint ini, sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan di Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak atas bantuan-bantuan, saran-saran, serta petunjuk kepada kami dalam proses penulisan. Adapun ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada yang pertama, Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada kami dalam proses penyusunan makalah dan PowerPoint ini. Yang kedua, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada kami dalam proses penyusunan makalah dan PowerPoint ini. Dan yang ketiga, kepada Profesor Dr. Insinyur Komaratus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, ASEAN, ING, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah membimbing, memberikan petunjuk, arahan, dan saran-saran selama penyusunan makalah ini. Adapun daftar isi pada penyampaian materi presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua tujuan, yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir kelima yaitu adalah saran. Adapun pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila Dias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Adanya demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Next. Materi ini bertujuan untuk mengetahui pengertian demokrasi, mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila, dan mengetahui asas-asas demokrasi, dan yang terakhir untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi yang ada di luar negeri. Next. Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua kata, demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan, kedaulatan, atau pemerintahan. Gabungan dari kedua kata tersebut memiliki arti sesuatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Selanjutnya ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Di sini kami menyebutkan tiga contohnya. Yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara dan suatu kebebasan. Karena melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Kemudian menurut Abraham, government of the people, by the people, and of the people. Kemudian yang ketiga menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Next.
Kemudian di Indonesia sendiri, demokrasinya menganut demokrasi Pancasila. Nah, dalam silsilah Indonesia sendiri terdapat 4 jenis sistem demokrasi. Yang pertama ada yang namanya demokrasi parlementer, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, yaitu terjadi penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir yaitu era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Next. Kemudian sendi sistem politik. Yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Hal itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian negara berdasarkan atas hukum. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi pembentukan republik pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, kemudian pemerintahan yang bertanggung jawab, ke bawah bertanggung jawab ke rakyat, dan ke atas bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada sistem perwakilan. Sistem perwakilan ini adalah pemerintah menjalankan amanat dari rakyat. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam upaya penegakan Pancasila dalam demokrasi dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Nah, dalam subjektif, penegasan Pancasila terletak pada masing-masing individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan bermasyarakat dalam berdemokrasi. Kemudian, dalam bagian objektif, penegasan Pancasila meliputi kelembagaan, negara, bidang politik, ekonomi, dan hukum dalam berdemokrasi. Dalam demokrasi Pancasila ada 2, yaitu pengakuan partisipasi, dalam asas-asas demokrasi ada 2, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yaitu partisipasi rakyat harus dijamin dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Rakyat ikut berperan dalam masing-masing dengan batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada pengakuan harkat dan martabat manusia. Negara menjamin perlakuan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia ada dalam asas-asas demokrasi Pancasila ada dari bab 10, 11, 12, 13 dan 14. Kemudian ada demokrasi luar negeri. Demokrasi luar negeri memiliki sejarahnya sendiri dimulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi. Istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara Yunani, terutama di Athena. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terdapat 3 sudut pandang dalam bentuk-bentuk organisasi dalam bentuk-bentuk demokrasi yang ada di luar negeri. Yang pertama itu ada titik tekan, yang kedua ada cara penyaluran, dan yang ketiga ada alat-alat perlengkapan negara. Yang pertama terkait titik tekan. Dalam titik tekan yang menjadi perhatiannya, yang pertama yaitu adalah demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan. Mohon maaf, next slide. Yang pertama yaitu demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi, kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama. Yang kedua, demokrasi material, yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, yaitu demokrasi gabungan, yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya untuk mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal yang buruk. Yang kedua, ada penyaluran. Penyaluran di sini adalah kehendak rakyat. Bentuk organisasi dapat dibedakan antara lain, yaitu
Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendak di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Contohnya di negara Swiss yang memiliki Landsgemeinde. Dan yang kedua yaitu demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada era modern ini, pada umumnya negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk yang cenderung bertambah banyak. Dan yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kalista. Baik, saya akan ambil alih. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat perlengkapan negara. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, yakni demokrasi ini terdapat hubungan erat dengan legislatif, dengan badan eksekutif. Dan yang kedua ada demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisah menjadi legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dan ketiga ada demokrasi dengan sistem referendum. Ini demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, saya akan menambahkan kesimpulannya itu, demokrasi memiliki pengertian secara etimologi yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang artinya rakyat atau penduduk di suatu daerah atau tempat, dan kerten atau kotros yang berarti kekuasaan. Di Indonesia sistem demokrasi telah silih berganti, mulai dari demokrasi parlementer hingga kini menjadi demokrasi Pancasila. Sehingga dalam demokrasi Pancasila terkandung cita-cita, nilai, dan keyakinan bangsa. Di dalam demokrasi tentunya terdapat asas-asas yang menjadi bagian dalam demokrasi tersebut. Sehingga asas-asas demokrasi memiliki peran dalam menjadikan landasan maupun acuan dalam melaksanakan demokrasi. Selanjutnya ada saran yang diberikan oleh kelompok kami. Dengan ini diharapkan kepada pembaca untuk dapat memahami apa arti demokrasi yang sebenarnya, ruang lingkup demokrasi Pancasila, dan dapat memahami asas-asas demokrasi yang ada. Sehingga penggunaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya halangan yang dikarenakan kurangnya pemahaman terkait demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Kami dari kelompok 3 akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Najib, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin menanyakan tentang jika demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya karena paling baik dari semua sistem. Lalu mengapa masih ada negara yang tidak menerapkan sistem sosial publik? Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dalam PPT itu dijelaskan jika demokrasi adalah sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Namun di era sekarang masih banyak sekali rakyat yang merasa tidak memiliki andil dalam hal tersebut. Lalu jika terjadi hal seperti itu, apakah sistem demokrasi tersebut bisa dikatakan berjalan dengan lancar? Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Najib, yaitu mengapa di setiap negara belum menerapkan sistem demokrasi, padahal demokrasi itu sendiri adalah sesuatu sesuatu pandangan hidup yang ideal. Jawabannya yaitu karena pandangan luhur dari suatu negara yang telah tertanam dari lama, sehingga tidak dapat memungkinkan sebuah negara merubah pandangan dan filosofi luhur yang sudah berjalan. Misalnya, jika suatu negara tersebut sebelumnya sudah lama menerapkan sistem yang lain selain demokrasi, maka jika ia ingin merubahnya kepada demokrasi, itu akan terjadi kesulitan karena filosofi sebelumnya atau pandangan hidup sebelumnya yang telah diterapkan itu telah mengakar di tatanan kehidupan negara tersebut. Mungkin dari pemateri lain dipersilakan. Saya ingin menambahkan yang dari Raihan, kenapa tidak semua negara ini menganut demokrasi? Jadi karena ada beberapa negara yang menganggap bahwa demokrasi ini bukan sistem terbaik. Misalnya bisa kita lihat pada sisi negatif, kelemahan atau dampak negatif dari demokrasi. Seperti misalnya karena demokrasi ada persaingan yang bebas, yang justru nantinya bisa saling menghancurkan. Mungkin dari pemateri lain ada yang mau menambahkan? Oke, saya izin menambahkan kalau misalnya konflik di antara masyarakat, apabila mereka terlibat dalam politik yang sama akan memiliki pandangan yang berbeda karena setiap individu itu memiliki pandangan yang kita tahu pasti berbeda. Dengan adanya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, maka masyarakat sewenang-wenangnya mengeluarkan isi hatinya. Jadi kita tuh seenaknya aja mengeluarkan isi hati meskipun bersifat negatif yang bisa ditunjukkan kepada pemerintah yang kurang disenangi. Belum mampu menjamin keadilan distributif karena hakikat politik yang memberikan peluang arena bersaing. Ya, yang ketiga adalah proses kemajuan ekonomi yang sudah dicapai selama ini akan berantakan karena pemerintah kewalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya karena adanya perbedaan suku, bahasa, dan lain-lain yang menyebabkan prinsip mereka juga pastinya akan berbeda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bisa terkait kedaulatan di tangan rakyat. Mengapa tidak sepenuhnya dijalankan? Karena dalam konsep demokrasi sebenarnya tidak segala hal itu diberikan kepada tangan rakyat, tetapi kita sebagai pemimpin nantinya atau para pemimpin itu juga harus memutuskan apa yang harus diambil sehingga memungkinkan demokrasi, sehingga akan terjadi di mana demokrasi oleh rakyat tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena terdapat kebijakan-kebijakan yang sangat esensial sehingga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan di akhirnya harus tetap diputuskan oleh pemerintah atau petinggi-petinggi yang ada. Mungkin dari pemateri yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Saya izin menambahkan bahwasannya demokrasi itu berdiri di atas konsensus, bukan pada kekuasaan dengan warga negara yang memiliki kesempatan mengambil bagian aktif di dalam pemerintahan. Mungkin pemateri lain untuk menambahkan lagi. Jadi sebenarnya dalam sistem demokrasi sendiri itu kita menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika rakyatnya saja ini tidak dapat mengambil peran dan tidak bisa mendapatkan manfaat dari demokrasi tersebut, maka bisa dibilang bahwa tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Mungkin dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan? Baik, jika sudah tidak ada tambahan dari pemateri lainnya, apakah kepada Najib dan Disa terkait
terkait jawabannya dapat dipahami dan apabila ada yang kurang bisa diperjelas lagi. Baik, terima kasih jawabannya udah lengkap. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kami tutup sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.